Aurel menjadi trending satu di YouTube ya, dan dalam 3 hari ini udah mencapai 6 juta views. Buat saya itu adalah suatu hal yang menyenangkan karena seperti kemarin saya posting, saya senang ketika Aurel membuat prestasi. Kemarin kan beritanya tentang ya perselisihan keluarga, dan buat saya itu tidak menarik. Buat saya tidak menarik. Tapi ketika Aurel merilis lagu dan trending, apalagi itu lagunya sahabat saya, Ade Govinda, jadi buat saya ini adalah suatu hal yang menyenangkan gitu. Jadi ayo Aurel bikin banyak prestasi lagi. Kalau Anji lihat kemampuan Aurel ini seperti apa sih, karakter, suara atau apa? Aurel yang memang sudah bisa bernyanyi dong. Maksudnya selain memang bakat yang diwariskan oleh orang tuanya, dia juga mengasah kan, dia juga diasah dan mengasah. Jadi buat saya memang Aurel oke, sebagai penyanyi dia punya kan apa ya, kemarin itu awal-awal dulu yang nyanyi sama Mas Anang tuh awal kan pernah kan dia merilis, dan itu terlihat kurang percaya diri. Kalau sekarang dia spotlightnya udah banyak, ya sama Atta, ya sama yang lain-lain gitu. Terus punya channel sendiri yang jalan dan udah terbiasa tampil. Jadi buat saya dia udah sangat siap untuk masuk industri musik Indonesia dan industri entertainment, bukan cuma industri musik tapi industri entertainment Indonesia. Manji sempat menyuarakan kemarin karena ada dangdutan yang di situ. Seperti apa sih Manji melihatnya? Sebenarnya gini, ada banyak kesalahpahaman yang terjadi ketika saya posting tentang dangdutan yang ada di Wisma Atlet. Bukan saya menyerang nakes ya. Bukan saya menyerang tenaga kesehatan yang ada di sana, tapi gini, aturan dari pemerintah memang membolehkan adanya panggung gitu. Tapi kan kayak seperti tempat ini deh, seperti Holy Wings itu belum dikasih izin loh untuk adanya performance. Lalu juga kalaupun mengadakan acara seperti konser, itu jarak harus tetap dijaga. Saya mengerti bahwa tenaga kesehatan udah dicek secara berkala dan lain-lain, tapi kita bicara aturan loh. Kita bicara aturan bahwa tidak boleh dekat-dekat seperti itu gitu. Tidak boleh dekat-dekat seperti itu. Ini kita bicara aturan soalnya. Jadi bukan menyerang nakesnya, bukan. Tapi kalau misalnya mereka boleh seperti itu, musisi-musisi seperti saya dan juga ribuan yang ada di Indonesia, kami juga pengen loh seperti itu. Gitu loh. Jadi maksudnya yang harus diluruskan adalah bukan saya menyerang nakes, tapi ya karena memang keadaannya di sana dan juga penyelenggaraannya tidak sesuai dengan aturan, kan kita mengikuti aturan. Selama ini juga Anji, walaupun Anji menyuarakan kita tidak boleh terlalu takut, tapi saya juga kan mengikuti aturan, dan saya melihat aturan yang terjadi di sana tidak seperti aturan yang harusnya berlaku gitu loh. Jadi kesalahpahaman itu yang harus diluruskan, bukan menyerang nakes tapi menyerang penyelenggaraannya. Artinya sekarang kalau ada panggilan untuk manggung lagi akan diterima, Manji? Saya justru sebenarnya sedang mencoba untuk membuat sebuah pertunjukan offline karena saya bosan dengan pertunjukan virtual atau streaming. Saya mau bikin yang saya akan mencoba yang sesuai dengan protokol yang berlaku. Walaupun saya tidak suka sebenarnya, aneh aja ya gitu, menikmati pertunjukan yang jauh-jauhan atau bahkan di dalam mobil, atau ya euforianya beda, tapi why not, dicoba aja. Artinya tidak menyalahkan bintang tamu yang saat itu hadir ya, Mas? Oh, saya tidak menyalahkan bintang tamunya. Kita sebagai musisi menerima tawaran gitu, nanya, emang ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, oh oke. Apalagi di situ juga, misalnya kemarin yang kejadiannya di Wisma Atlet ya, justru saya terima kasih sama pengisi acaranya karena akhirnya kita jadi tahu keadaannya seperti apa. Bang Roma juga ya. Oh, Aurel lagi ya. Aurel. Kalau dia geser Blackpink gimana? Gini. Itu memang sebuah prestasi menggeser Blackpink, tapi kita harus tahu algoritma YouTube. Blackpink udah ada di sini nih ya, tapi terusnya digeser. Nanti pun Aurel akan digeser juga sama yang lain. Jadi sebenarnya ya seperti saya lah dulu waktu single dia atau Menunggu Kamu itu bisa menggeser di chart, menggeser Justin Bieber atau Ed Sheeran. Ya memang sepertinya sesuatu, tapi gini,
bicara algoritma itu memang akan terjadi sih. Saya bicara padanya aja ya. Itu akan terjadi, memang pasti akan ada pergeseran. Nanti juga Aurel juga akan turun kok, digeser dengan lagu lainnya. Tiba-tiba ada lagu dari Nela Karisma misalnya, atau Via Valen, atau Sabian, atau siapapun. Kalau soal yang soal cover Anji. Oke. Ngeliat Cover ya? Nah, sekarang banyak nih dari penyanyi top sendiri, orang biasa nyanyi itu. Kalau Anji lihat seperti apa? Jadi saya udah berkali-kali membicarakan tentang cover musician dan juga lagu-lagu yang di cover. Sebenarnya cover itu tidak apa-apa. Cover itu nggak apa-apa. Cuma kita harus tahu ketika kita memonetize, maksudnya menduitkan cover yang ada di YouTube, itu kan ada pihak dari pemilik lagu kan, gitu. Pemilik lagu ini bisa mengklaim. Jadi ketika kita diklaim lagunya sama yang punya orang ini, kita tidak boleh protes karena ya itu memang haknya dia. Satu. Yang kedua, kalau misalnya kita mau lebih serius lagi, lebih baik izin deh. Izin melalui publishernya, bukan. Kemarin saya ada perbincangan sama Ariel di channel saya tentang cover ini. Jadi izinnya bukan ke penyanyinya gitu. Dan ketika diizinkan pun bukan berarti memang secara hukum atau secara copyright itu dia sudah bebas, bukan begitu. Tetap berlaku tata caranya. Sebenarnya secara sistem YouTube itu sudah memberikan sistem ketika kita mengcover otomatis kita akan dikenakan klaim misalnya 80%, 50% atau bahkan 100% gitu. Cuma memang masih ada pencipta lagu atau publisher yang meminta izin langsung. Itu bebas-bebas saja. Setiap pencipta lagu punya haknya untuk itu. Jadi mengcover lagu itu tidak apa-apa, tapi ketika memonetize, ketika kita ngeduitin itu, nah itu yang harus kita pikirin. Minta izin lah kepada publisher ya.